Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan membaca tafsir Surat An-Nisa ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiris sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaa'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana ghafurar rahima innallaha kana 'afuwan ghafura alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillu as-sabil wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Bab tafsir Salithah ba'da arba'in ayat 43. Dalam tafsirnya dikatakan ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman, ay saddaqullah, percaya kepada Allah wa rasulahu dan rasulnya, wa amilu, serta mengamalkan bisyar'ihi, syariatnya. Ini makna iman. Ya, jadi dalam Al-Qur'an kalau ketemu wahai orang-orang beriman, maksudnya wahai orang-orang yang percaya kepada Allah dan rasulnya serta mengamalkan syariatnya. La taqrabus sholata, jangan kalian mengerjakan sholat. Wala taqumu ilaiha, jangan kalian mendekati sholat dan mengerjakannya halas sukari, dalam keadaan kalian sedang mabuk, sedang hilang akal, waras. Hatta tamayyazu atau hatta tumayyizu, sampai kalian bisa membedakan, wa ta'lamu, dan menyadari, ma taqulun, apa yang kalian bicarakan. Enggak boleh kalau sedang hilang akal waras salat. Waqad kana hada, kejadian ini, hukum ini, qabla tahrim, sebelum diharamkannya minum khamr, al-qati' lil khamri, yang memutuskan hukum khamr, minum khamr fi kulli hal, dalam semua keadaan. Jadi hukum tadi, jangan kalian mendekati sholat, mengerjakan sholat dalam keadaan mabuk sebab minum minuman keras dan semisalnya. Ini adalah sebelum sebelum diharamkannya minum khamr secara total dalam semua keadaan. Wala taqrabus shalah, jangan pula kalian mendekati sholat, kalian mengerjakan sholat, in asabakum, apabila kalian sedang mengalami al-hadatsul akbar, hadas besar, yaitu apa? Junub, wala junuban, junub, hadas besar. Kalau sedang mengalami hadas besar, jangan pula kalian mengerjakan sholat. Wala taqrabu kadzalika, jangan pula kalian mengerjakan sholat
Nah, jangan pula wala taqrabu kadzalika mawadhi'aha. Jangan pula kalian mendekati ya tempat ditunaikannya salat, wahiyal masajidu, yaitu apa? Masjid. Jadi kalau sedang mabuk jangan deketin masjid. Ya, kalau sedang apa? Hadas besar jangan deketin masjid. Ya. Jangan deketin masjid. Illa kecuali maka minkum, siapa di antara kalian mujtazan, sekedar lewat. Mujtazan apa? Sekedar lewat, mimbabin, dari satu pintu masjid ila babin akhar, ke pintu yang lain, sekedar lewat. Ya, kecuali kalian sekedar lewat ya dari satu pintu ke pintu yang lain. Hatta, kecuali tatahharu, kalian sudah bersuci bil ikhtisal, dengan mandi. Kalian telah bersuci dengan mandi. Ya, mandi junub. Ya. Ini dalam madhab, menurut madhab Al-Hambali, memang orang yang junub atau orang yang berhadas besar, termasuk wanita haid, nifas, tidak boleh berdiam di masjid. Tidak boleh apa? Berdiam di masjid. Ya. Kecuali bersuci terlebih dahulu. Ya. Wa in kuntum, dan jika kalian fi hali marad, sedang sakit, la taqdirun, tidak mampu, ma'ahu ala isti'malil ma', tidak mampu untuk ya menggunakan air. Kalian sedang sakit, tidak mampu memakai air. Wa in kuntum mardha, dan apabila kalian sedang sakit, tidak mampu memakai air, au halas safar, atau kalian sedang dalam safar, dalam perjalanan jauh, tidak ada air, au jaa ahadun minkum, atau salah seorang dari kalian selesai minal ghaid, dari buang hajat, au jama'tumun nisaa, atau kalian selesai dari menggauli istri-istri kalian. Ya, satu apa tadi? Sakit tidak bisa pakai air. 2, safar tidak ada air. 3, selesai buang hajat nggak ada air. Ya, 4, selesai menggauli istri tidak ada air untuk mandi. Bagaimana? Bagaimana tidak ada air? Sedang sakit junub, nggak ada air, nggak mampu pakai air. Sedang safar junub, nggak ada air, nggak cukup air. Ya, habis buang hajat, batal wudunya, nggak ada air, mau wudu. Ya, habis menggauli istri, nggak ada air untuk mandi junub. Bagaimana? Falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak mendapati air lit-thaharah, untuk bersuci. Ya, maka yang dilakukan apa? Tayammum, faksudu, ya, maka gunakanlah turaban, ya, debu tahiran, yang suci dan mubah, debu yang suci dan halal. Ya, bukan debu curian. Gimana maksudnya debu curian itu, ha? Tayammum itu pakai ya teras atau halaman, debu yang ada di halaman atau teras rumah orang nggak izin dulu, namanya itu debunya nggak halal, suci tapi nggak halal. Ya, iya, paham kan? Faksudu, maka gunakanlah turaban tahira, debu yang suci dan halal. Gimana caranya? Famsahu, usaplah, biwujuhikum, usapkanlah debu itu pada wajah kalian masing-masing, wa aidikum min, dan telapak tangan kalian masing-masing. Ya, wa aidikum min, yang dimaksud dengan tangan di sini adalah telapak tangan. Yang dimaksud tangan di sini adalah telapak tangan sampai pergelangan tangan. Ya.
Berarti fatayammamu sa'idan. Sa'idan itu artinya apa tadi? Ayatnya fatayammamu sa'idan. Sa'idan artinya apa tafsirnya? Debu. Sa'idan apa? Debu. Fatayammamu sa'idan thayyiban. Ya, debu. Sa'id debu. Apa? Debu yang apa tadi? Thayyib itu suci dan halal. Aula mastumun nisaa, atau kalian menyentuh ya wanita, menyentuh wanita. Apa maksudnya di sini? Menyentuh di sini dalam tafsir tadi? Jima, menggauli. Nah, itu hadas besar. Kalau sekedar menyentuh bagaimana hukumnya? Menurut mazhab, pegang wanita langsung tanpa pembatas. Apabila disertai dengan syahwat maka batal wudunya. Apabila tidak maka tidak. Ya. Jadi makna lamastumun nisa dalam mazhab itu memiliki dua pengertian. Pengertian pertama apa? Jima. Maka itu hadas besar, wajib mandi. Yang kedua apa? Lamastumun nisa, memegang perempuan dengan syahwat. Memegang perempuan dengan syahwat secara langsung tanpa pembatas. Ya. Batal wudunya. Ya, wajib mandi apa wajib wudu? Wajib wudu, ya, hadas kecil. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala kana katsiral afi. Ya. Banyak memberikan maaf. Yatajawaz an sayyiatikum, banyak mentoleransi, yatajawazu, banyak mentoleransi an sayyiatikum, kesalahan-kesalahan dan dosa kalian. Wa yasturuha alaikum, serta menutupi dosa-dosa kalian. Alam tara ilal ladina utu nasiban. Alam ta'lam ayuhar rasul, wahai rasul. Ayat yang berikutnya, wahai rasul, tidakkah engkau tahu amrul yahud, ya, hakikat orang-orang Yahudi, alladzina utu hadzam minal ilmi, yang mereka telah diberi sebagian ilmu, mimma ja'ahum minat Taurat, yang datang kepada mereka berupa Taurat. Tidakkah engkau mengetahui wahai Rasul, hakikat orang-orang Yahudi yang mereka telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Taurat, sebagian ilmu. Yastabdiluna dhalalata, ternyata mereka yastabdilun, menukar hidayah bil dhalalah, menukar hidayah dengan kesesatan. Yatrukuna maladaihim, mereka tinggalkan apa yang mereka miliki minal hujaji wal barahini, berupa dalil-dalil, hujah dan dalil mereka tinggalkan. Adalah ala sidqi risalatir rasul, dalil-dalil hujah yang menunjukkan kebenaran kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka tinggalkan. Ya. Wa yatamannawna lakum, dan mereka, hakikat mereka orang Yahudi, mereka berambisi, kalau kalian ayuhal mu'minun al muhtadun, wahai orang-orang beriman yang mendapatkan hidayah, mereka orang-orang Yahudi itu berambisi antan harifu, agar kalian itu menyimpang anit thariqil mustaqim, dari jalan yang lurus. Litakunu, supaya kalian menjadi dhalin, menjadi sesat, mithlihim, sama seperti mithlahum, litakunu dhalina mithlahum, supaya kalian menjadi sesat sama seperti mereka. Ini hakikat orang-orang Yahudi yang telah diberi Taurat, diberi ilmu oleh Allah. Ya, mereka menukar hidayah dengan kesesatan, dan mereka meninggalkan dalil-dalil serta hujah-hujah yang mereka ketahui tentang kebenaran Muhammad SAW sebagai Rasul. Dan lebih parah dari itu, mereka berambisi agar umat Islam, umat Muhammad itu menyimpang dari jalan yang lurus, dari Islam kepada kesesatan sama seperti mereka. Ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala, ayat yang berikutnya, Khamisah pada Arba'in ayat 45. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala a'lamu minkum ayuhal mu'minun, maha lebih mengetahui dibanding kalian wahai orang-orang beriman, bi'adawati haula'il yahudi lakum, akan permusuhan orang-orang Yahudi kepada kalian. Allah maha lebih mengetahui daripada kalian sendiri tentang permusuhan mereka orang-orang Yahudi kepada kalian.
Ya, bagaimana mungkin kalian nggak percaya? Diberitahu oleh Allah bahwa orang-orang Yahudi itu memiliki keinginan, ambisi yang buruk kepada kalian. Kalian nggak percaya? Allah Maha lebih tahu daripada kalian. Ya, tentang permusuhan orang-orang Yahudi kepada kalian. Wa kafa billahi, cukuplah Allah waliyan, sebagai pembela, yatawallakum, yang membela kalian. Ya, cukuplah Allah sebagai pembela yang membela kalian. Wa kafa bihi nasiran, cukuplah Allah sebagai penolong, yang surukum, yang menolong kalian ala a'daikum, atas musuh-musuh kalian. Ya. Wallahu a'lam. Ini sampai ayat yang ke-45. Ya, sampai ayat yang ke-45. Ya Allah taala alam, sallallahu alaihi wasallam.